wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam mengisi kewajiban kita sebagai mahasiswa talabul ilmi dalam mata kuliah psikologi pendidikan. Dan tanpa pula salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kami hormati yaitu Bapak Joko Nugroho, SPSI MPSI selaku dosen pengampu psikologi pendidikan, dan terlebih pula yang kami hormati teman-teman bimbingan dan konseling pendidikan Islam Universitas Pelita Bangsa yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada kalian semua. Mempersingkat waktu, izinkan kami kelompok 1 mempresentasikan pada malam hari ini. Langsung aja masuk ke slide pertama. Insya Allah akan dibawakan oleh Bang Labib Afqari. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Maaf sih Pak, boleh di slide kedua sih Pak. Bagaimana? Sudah. Ada nggak? Ini belum, kalau di saya belum. Slide kedua sih Pak. Hostnya siapa ya? Saya. Sipa Pak. Siapa? Siva. Salah Oh, saya iya. bila, Pak. Sudah belum? Ini sudah muncul. Mungkin belum dibesarkan aja kali. Sudah Pak. Udah. Udah. Coba dipresentasikan. Mungkin maksudnya di full screen ya. Slide-nya Bu, maksud si Riko mungkin. Silakan Bang Habib. Pada Kak Riko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum saya membacakan makalah pada malam hari ini, sebelumnya saya mohon maaf kepada dosen selaku dosen pada mata kuliah pada malam hari ini, karena setelah pembacaan ini saya ingin izin. Kebetulan di rumah sedang ada acara tahlilan, Pak. Oke, bisa dimulai saja, Mas. Baik. A. Perkembangan otak. Otak adalah mesin penggerak segala fungsi dan aktivitas tubuh manusia. Kecerdasan, kreativitas, emosi, ingatan, dan gerakan menjadi sekian dari banyak hal yang diatur oleh otak. Kapan otak mulai terbentuk dan berkembang? Otak manusia mulai berkembang sejak berada di dalam kandungan. Tepatnya yaitu sejak minggu ketiga hingga keempat setelah pembuahan terjadi. Pada saat ini, alur saraf yang terbentuk sejak embrio mulai menutup menjadi sebuah tabung yang kemudian disebut dengan tabung saraf. Bagian depan tabung saraf berkembang menjadi otak. Satu,
perkembangan otak. Ya, selanjutnya Bang, yang slide kedua itu si pasal Sabila. Ya, Oke, terima kasih Mas Riko. Selanjutnya saya mengambil alih nomor 1, perkembangan otak manusia dari bayi hingga lansia. Di sini ada 5 perkembangan. Yang pertama saat bayi lahir. Rata-rata pertumbuhan sel saraf selama masih dalam kandungan yaitu sekitar 250.000 sel saraf per menit. Dengan kecepatan tersebut, bayi yang baru lahir umumnya telah memiliki sekitar 100 miliar sel saraf atau hampir seluruh neuron otak yang akan dimiliki sepanjang hidupnya. Yang kedua, masa anak-anak. Saat memasuki usia 3 tahun, otak anak ini ukuran otak ini membesar hingga 80% utuh saat dewasa. Pada usia ini, otak sebenarnya memiliki lebih dari 200% sinaps. Apa itu sinaps? Sinaps adalah hubungan antar sel saraf yang memungkinkan informasi mengalir di antara keduanya. Namun, seiring dengan tumbuh kembang anak, otak mulai memecah sinaps yang dianggap tidak penting, sehingga otak menjadi lebih fokus hanya pada koneksi yang penting. Saat menginjak usia 5 tahun, perkembangan otak menjadi lebih tajam. Pada usia ini, ukuran otak anak sudah sepenuhnya menyamai orang dewasa. Bukan cuma itu, setiap pengalaman yang dirasakan anak juga akan membentuk sinaps. Itu kenapa perkembangan otak anak akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian nomor 3, masa remaja. Beberapa orang berpikir bahwa perkembangan otak manusia berhenti pada usia 18 tahun. Faktanya justru mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup signifikan pada masa itu. Pada masa itu, ukuran dan berat otak remaja tidak berbeda jauh dengan orang dewasa, meski belum sepenuhnya matang. Kemudian yang keempat, beranjak dewasa. Saat memasuki usia 20 tahun, perkembangan konteks prefrontal sudah selesai. Itu sebabnya seseorang dinilai dapat membuat keputusan dan bertindak lebih tepat pada usia ini. Nah, saya ingin mungkin ada yang bertanya ya, konteks prefrontal itu apa? Nah, konteks prefrontal itu yang ada di bagian depan sini nih. Ini namanya frontal lobe. Nah, di situ tuh tempatnya konteks prefrontal itu yang terletak di bagian lobus paling depan yang warna biru di sini bisa dilihat. Nah, tujuannya di situ menerima input, memberi reaksi emosi, dan merencanakan masa depan, mengatur aktivitas semuanya. Kemudian balik lagi, brain fog itu kayak komunitas kayak komunitas tentang otak, itu pembelajaran otak dari otak 3 dimensi atau perencanaan memori perkembangan otak tuh di situ semua pembelajarannya. Nah, menyebutkan bahwa kecerdasan juga mencapai puncaknya pada masa dewasa awal hingga pertengahan, yaitu sekitar usia 25 hingga 60 tahun. Kemudian yang terakhir, masa lansia. Saat memasuki usia 50 tahun ke atas, ingatan mulai menjadi lebih pendek dan Anda lebih mudah lupa. Ini terjadi karena penuaan secara alami telah mengubah ukuran dan fungsi otak. Berkurangnya kemampuan otak disebabkan oleh kematian sel-sel saraf dan sinapsis. Otak menjadi menyusut dan resiko berbagai penyakit terkait otak akan terus meningkat. Kemudian saya serahkan kepada Mas Nasim, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya teruskan. B. Perbandingan perkembangan kognitif dari Piaget dengan Levi-Vygotsky. 1. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget memandang bahwa perkembangan kognitif dapat dibangun melalui tindakan yang termotivasi sendiri terhadap lingkungannya. Jadi pengetahuan tidak muncul dari kemampuan bawaan anak sejak lahir. Pertama, tahap sensori motor 0-2 tahun di mana anak masih bersifat egoistisme, cara berpikir anak tidak ada bahasa.
Kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun, anak mulai timbul perkembangannya kognitifnya, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang dapat dijumpai di lingkungan saja. 1. Teori perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Teori Vygotsky lebih menekankan pada konsep sosiokultural, yaitu konteks sosial dan interaksi dengan orang lain dalam proses belajar anak. Teori sosiokultural ini juga menyebutkan bahwa orang tua, pengasuh, dan teman sebaya turut berperan penting. Anak mengkonstruk secara aktif pengetahuannya secara mandiri dalam konteks interaksi dengan pengasuh, keluarga, atau komunitas dan masyarakat. Vygotsky mengemukakan bahwa ada 2 teori belajar, yaitu zone of proximal development (JVD) dan peranan konteks sosial dan kebudayaan dalam belajar. JVD berhubungan dengan potensi anak untuk memahami suatu konsep atau pemecahan masalah, kemudian anak dapat belajar sendiri melalui bantuan dari lingkungan sosialnya. Teori keduanya berkenan dengan konteks sosial dan kebudayaan, peran kebudayaan dan masyarakat dalam perkembangan kognitif. Vygotsky lebih menekankan bahwa anak berkembang dengan bimbingan orang dewasa. Lanjut. Oke, selanjutnya kepada Mbak Rahma. Ya, sekarang yang C. Definisi arti bakat dan pendekatan untuk mengajar anak yang berbakat. Yang pertama, definisi bakat. Bakat merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki atau dibawa oleh seseorang Halo. Halo. Ini suaranya Rahma. Udah ya? Suaranya kedengeran gak ya? Enggak. Tadi sempat mati suaranya. Iya, Sempat diulangi lagi ya. Iya, silakan. Yang C, definisi arti bakat dan pendekatan untuk mengajar anak yang berbakat. Definisi bakat adalah merupakan sebuah kemampuan yang memiliki atau dibawa oleh seorang sejak ia lahir. Bakat itu dapat terlihat saat mereka mulai mengasah atau melatihnya. Tidak semua orang mempunyai bakat yang lebih. Hanya sebagian dari mereka yang memiliki bakat terpendam atau berbakat pada umum adalah mereka yang karena memiliki kemampuan-kemampuan yang unggul mampu memberikan prestasi yang tinggi. Yang kedua, Selanjutnya itu Ahmad Jaki. Ahmad Jaki Fatur Rahman. Halo Jaki, apakah ada? Kalau tidak ada langsung ke Sri Sekar aja. Kita alihin ke Sri Sekar. Baik, saya lanjut.
Dua, yaitu pendekatan untuk mengajarkan anak yang berbakat. Pendekatan konservatif memfokuskan hanya kepada kemampuan intelektual tinggi yang diukur oleh tes kecerdasan menghasilkan IQ, disuntikan 1% dari populasi 130 sampai 144 gift. 145 sampai 156 Egli gift, 160 profoundly gift. Dan yang selanjutnya pendekatan yang lebih inklusif, melihat kemampuan yang bersifat jamak mencakup kemampuan intelektual, kreativitas, motivasi internal, sosial, emosial, atau gift. Dan memberi kapasitas yang sangat kuat pada area tertentu seperti musik, bahasa, olahraga, atau talent. Selanjutnya. Ya, kesimpulan yang saya akan membacakan saya. Kesimpulan, otak adalah mesin penggerak segala fungsi dan aktivitas tubuh manusia. Kecerdasan, kreativitas, emosi, ingatan, dan gerakan menjadi sekian dari banyak hal yang diatur oleh otak. Otak manusia mulai berkembang sejak berada di dalam kandungan, tepatnya yaitu sejak minggu ketiga hingga keempat setelah pembuahan terjadi. Pada saat ini, alur saraf yang terbentuk sejak embrio mulai menutup menjadi sebuah tabung yang kemudian disebut dengan perkembangan menjadi sumsum tulang belakang. Sementara sel-sel puncak saraf menjadi sistem saraf tepi. Di ujung depan tabung saraf, 3 area otak utama terbentuk, yaitu otak belakang, otak tengah, dan otak depan. Dari 2 teori perkembangan kognitif antara James Piaget dan Vygotsky memang mempunyai perbedaan. Dapat disimpulkan bahwa pandangan menurut James Piaget menekankan perkembangan kognitif anak seutuhnya berasal dari kemampuan yang dimiliki anak sendiri. Sejalan dengan kemajuan anak dalam pembelajaran lewat penemuannya sendiri di lingkungannya. Sedangkan Vygotsky lebih menekankan perkembangan kognitif anak membutuhkan peran orang lain, yaitu dengan orang dewasa dan teman sebayanya dalam memudahkan perkembangan anak. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin dipertanyakan. Maaf, Jalannya jelek. Enggak sih. Pak, untuk pertanyaannya dibatasi aja kali Pak ya? Untuk Ya, dibatasin aja 5 pertanyaan. Dia mesti mau pergi. Ada 6 kelompok, jadi 5 pertanyaan aja. Enggak ah. baik, Pak. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Silakan aja. Jangan lupa presentasinya di record dan di print screen ya. Oke, yang lainnya mana pertanyaannya ada 5. Sebelum kita pindah ke kelompok lain. Halo. Saya mau nanya, tapi harus ditulis dulu di e-kampus ya Pak? Iya, ditulis aja di e-kampus. Pertanyaannya Riko, silakan ditunya nanti ditulis di e-kampus. Oh, oke. Boleh sambil diucapkan biar langsung. Dan yang lainnya silakan bertanya.
biar disimpan dulu, nanti pertanyaan dijawab sekaligus dengan kelompok 1. Ya. Bisa nggak ada yang bertanya? Bagaimana Mary mau bertanya? Tanya Ya. apa? Mungkin saya pancing satu pertanyaan buat kelompok 1, nanti yang lainnya silakan bertanya. Ya. Saya ingin menanyakan tadi ada namanya pendekatan konservatif ya. Oke. Kenapa pendekatan konservatif itu digunakan untuk psikologi perkembangan pada saat pada bakat ya. Nah, pada menentukan minat dan bakat. Kenapa pendekatan konservatif digunakan untuk membantu menentukan bakat minat anak atau siswa dalam mengajar. Itu aja pertanyaan saya. Ayo, yang lainnya boleh dicatat dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, berarti nggak ada poin nih. Saya izin Pak, bertanya. saya Pak, pengen bertanya Pak. Iya, dengan siapa? Oh, Kang Agus dulu ya? Mas Budi dulu nggak apa-apa. Silakan. Boleh di pertanyaan. Tanya ke Mas Riko ya, ke kelompok 1. Iya, Bang Riko, saya tanya. Tadi materi menyampaikan tentang otak gitu ya, dikaitkan sama ingatan kalau nggak saya, mengingat itu dari usia berapa sampai usia berapa. Saya pengen mengaitkan mengingat itu lemah apa enggak gitu ya ketika seorang itu berperilaku buruk. Kita sering dengar ya, kita sebut saja lah perilaku buruknya dalam agama Islam itu misalnya bermaksiat. Ketika seseorang menghafal kemudian dia bermaksiat, sering kita dengar hafalannya hilang, hafalannya bakal hilang gitu kan. Ingatannya juga jadi berkurang gitu tentang hafal-hafal itu. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan otak ataupun perkembangan perkembangan otaknya ya. Kalau seandainya orang melakukan keburukan, kemaksiatan, kemudian bisa menghilangkan ingatan, itu hubungannya seperti apa gitu? Bisa dijelaskan apa enggak dari kelompok 1 ini? Terima kasih ya. Oke, yang lainnya? Mas Budi kelompok berapa tadi? Saya masuk di kelompok 2, Pak. Di sini 2. nanti yang presentasi. Oke. Ya, saya izin bertanya. Saya Agustian dari kelompok 4. Ini sebelumnya mohon maaf Pak dosen. Kelompok kita belum mengirimkan artikel karena kita pikir untuk deadline tanggal 18 itu hanya untuk kelompok 1 dan 2 saja. Ya, tidak apa-apa. Sudah biasa. Oke, dilanjut saja. Ya, untuk pertanyaannya mengenai anak yang autis, apakah masih ada hubungannya dengan perkembangan otak? Jika memang ada hubungannya dengan perkembangan otak, itu apa yang menyebabkan seorang anak itu bisa autis? Begitu mungkin pertanyaannya. Terima kasih.
Ada lagi? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, dengan siapa? Mbak Mary. Iya, aku mau nanya Riko, buat kelompok 1, kan tentang perkembangan otak gitu ya. Terus ada pertanyaan, tadi udah sempat nulis juga di kampus, pertanyaannya itu ada istilah senam otak. Kita kan sering dengar dan sering pernah gitu yang ngelakuin senam otak. Terus yang menjadi pertanyaan saya itu, otak bagian mana yang sangat bekerja merespon senam otak tersebut. Soalnya tadi sempat dikasih lihat juga kan sama Kak Syifa, itu gambaran sama nama-nama bagian otak gitu kan. Kayak nggak tahu juga kan yang meresponnya yang mana gitu. Kayak pemahaman aja otak bagian mana yang merespon, yang merangsang itu yang mana gitu. Jadi pertanyaannya, ada istilah senam otak, dan yang menjadi pertanyaannya itu otak bagian mana yang sangat bekerja merespon senam otak tersebut. Udah sih itu otak bagian mana ya, soalnya tadi sempat ada gambar bagian-bagiannya gitu kan ya. Nah, terima kasih. Saya tambahkan dulu, saya stop dulu ya. Saya rasa pertanyaan cukup dan boleh langsung dijawab untuk kita menghemat waktu ya. Pertanyaan kita tutup dan boleh langsung dijawab oleh kelompok 1. Kelompok 1 jawab seadanya. Silakan kelompok 1. Baik Pak, lagi disiapkan jawabannya Pak. Oke, saya tunggu. Berarti untuk kelompok 2 mungkin kita nggak bisa dilaksanakan hari ini. Kalau nggak cukup waktunya kita besok ya. Pertemuan berikutnya, berarti pertemuan berikutnya kelompok 2 dan 3 kita itu lagi. Dan durasinya lebih sebentar. Kita potong lagi kalau gitu. Oke. Silakan kelompok 1 yang membuat materi ini seharusnya sudah bisa menjawab. Pak, mungkin saya mau menjawab pertanyaan dari Bapak. Ya. Yang kenapa pendekatan konservatif digunakan untuk menggunakan bakat dan minat siswa ya? Arti dari konservatif itu sendiri yaitu menjaga, memelihara, dan mengamalkan. Seperti di kita kan Indonesia itu di Indonesia itu beragam ya, dari suku, bahasa, budaya. Nah, jadi kenapa pendekatan konservatif itu digunakan untuk bakat dan minat gitu kan? Jadi biar menambahkan rasa siswa dalam berkreasi gitu kan. Dari pendekatan itu gitu Pak, kayak misalnya kebudayaan, dari kita akan mengenali ini jawaban dari saya Pak ya, kayak mengenali budaya gitu kan. Terus kita pancingnya dengan pengenalan gitu kan, atau menjaga
biar rasa cinta dia dan rasa apa ya, rasa ingin menjaga gitu kan kelestariannya dengan cara bakat dan minat dia gitu Pak. Kalau kata saya seperti itu Pak. Saya menambahkan Pak. Ya. Ya, sistem itu ada di tempat kerja saya, sudah diterapkan ya. Jadi yang minat kerja, kuliah, magang itu udah diterapkan. Nah, misalkan anak ada minat kerja, nah di situ akan diperkenalkan sistem aturan kerjanya, cara kerjanya, seperti apa. Nanti diperkenalkan di situ. Nah, dia ketahuan nanti cara kerja PT itu, pabrik itu seperti apa. Nanti akan ada katakan cara kerja yang baik dan benar, seperti itu Pak. Seperti kuliah juga ada teori-teori, ada misalkan dia pengen kuliah di UI, nah di situ nanti diperkenalkan di gimana masuk cara perkuliahan di UI, Universitas UI. Nah di situ udah diterapkan Pak. Magang, misalkan ada magang ke Jepang, Jerman, situ sudah ada namanya misalkan mau magang ke Jepang, dia harus bisa bahasa Jepang, diajarkan di situ dan dikenalkan budaya-budayanya, terus tata caranya sudah dikenalkan. Nah, sama pun di magang kerja di Jepang, magang di Jepang, di Jerman, sama di situ Pak. Contohnya ada, sudah sistemnya udah ada Pak di tempat kerja saya. Sudah diterapkan. Berarti pendekatan konservatif untuk pemetaan ya, pemetaan bakat, minat atau keahlian orang ya yang dimiliki orang atau individunya ya. Sudah dijalankan itu Pak. Itu bagian contoh-contohnya. Ya. Mungkin yang lain biar kita bisa menghemat waktu. Pertanyaan yang lain, 3 pertanyaan lagi. Atau temannya yang lain, peserta yang lain, audiens yang lain ingin menambahkan atau punya jawaban lain agar kita lebih aktif. Ayo, kelompok 1. Pertanyaan Mas Budi, Mas Agustian, dan Mbak Mary mungkin. Gerakan atau yang menerima input, merencanakan masa depan. Nah, ini otak ini tuh yang paling besar bagiannya daripada yang lain. Kemudian yang di sini yang warna pink. Yang warna pink ini parietal lobe, itu untuk sentuhan, seperti kayak sentuhan. Nah, ini akan bereaksi. Kemudian tekanan, nyeri. Nah, jadi nyeri itu apa? Kita tuh tahu loh ada sentuhan. Nah, otak ini yang akan merespon. Kemudian hijau di bagian yang di sini ada temporal lobe, itu tentang kayak pendengaran, ingatan, dan emosi. Kemudian di sini ada optical lobe, itu tentang penglihatan kita. Kemudian cerebrum itu tentang otak kecil, keseimbangan kalau nggak salah. Maka
tentang keseimbangan tentang kita. Kemudian ada yang namanya tulang belakang. Nah, tulang belakang ini berfungsi untuk dari otak kayak gimana ya? Menyambungkan pada kayak misalkan nih contoh kita itu mengalami nyeri gitu, nyeri di bagian tangan misalkan. Nah, dari tulang itu dari otak itu udah mengirim, jadi kayak mengirim dari otak ke tulang belakang gitu. Paham nggak, Mary? Iya, jadi kayak otaknya itu yang bagian ini ya, cerebellum. Nah, ya itu Cerebellum otak itu kecil. Dia udah kayak mirip gitu ya, udah kayak ngasih tahu ini bakal sakit gitu ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Tapi kalau senam otak itu yang bagian yang paling itu, yang sangat bekerja itu semuanya tah? Iya, kayaknya seperti itu. Kayaknya seperti itu. Soalnya otak itu kan emang bener-bener ya satu ini gitu. Iya sih, dia bulat ya, barengan Iya. mungkin kerjanya. Ya begitu menurut saya. Kali gitu ada bagian kayak misalkan, oh kalau senam otak kan lebih ke apa sih kalau senam otak? Pikiran sama itu kali ya, sama gerakan, sama respon gitu yang paling respon. Iya, semuanya kali ya kerja. Iya. Sudah terjawab. Ya oke, terima kasih. Dijelasin juga kan jadinya satu-satu. Thank you. Mungkin saya mau menjawab pertanyaan Pak Budi ya. Pak Budi, saya akan menjawab kenapa sih otak gitu ya, kita di saat berpikir atau dalam menghafal gitu kan, di saat kita melakukan maksiat atau melakukan hal buruk, itu hafalan-hafalan kita hilang gitu kan. Di dalam ilmunya pun otak lemot atau kita kurangnya kita dalam mengesep sesuatu di dalam otak, yaitu kondisi yang menyebabkan lambatnya kemampuan Anda dalam berpikir. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, mulai dari gangguan aliran darah ke otak, ya, kekurangan vitamin, hingga gejala penyakit tertentu. Nah, itu kan yang mengakibatkan otak menjadi lemot, ya kan? Kita kaitkan di dalam ilmu atau yang kita anut ya kan di dalam Islam. Kenapa sih kita bisa di saat kita menghafal bisa hilang hafalan kita di saat kita melakukan maksiat? Tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebagian otak lemot itu didasari dengan adanya penyakit tertentu. Nah, bermaksiat itu adalah suatu penyakit yang harus kita obati dan jangan pernah kita dekati kan. Itu suatu penyakit di dalam agama Islam kita ya kan. Di dalam Quran Al-Asr ayat 7, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Jadi di dalam Quran pun sudah dijelaskan bahwa kalau apa yang telah Allah kabarkan melalui Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kita kerjakannya. Kalau Rasul sudah memberitahu, dan apa yang dilarang itu ditinggalkan, karena itu bisa
mengganggu segala aktivitas kita, bagi aktivitas dunia maupun aktivitas akhirat. Adapun di Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang artinya sesekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi dalam penjelasan ini, kalau kita bermaksiat gitu kan, melakukan hal keburukan, itu bisa menutup hati, ya kan? Hati kita akan menjadi keras dan tidak tahu diri lah gitu kan. Dia akan semuanya dia, dan dia tidak akan menerima segala apa yang telah diajari oleh orang terdekatnya maupun dari agamanya. Kalau kita sering maksiat, kita tuh akan tertutup hati kita gitu, akan keras gitu kan. Dalam agama pun diajarkan. Nah, itu salah satu penyakit. Jadi kenapa kita bisa di otak kita susah untuk menghafal, bahkan hafalan yang ada hilang, karena di dalam otak kita ada penyakit. Salah satunya penyakit hati. Hati dan otak itu bisa berkaitan. Gitu. Dan juga dari perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia berkata, aku pernah mengadu kepada Waki tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Ya. Jadi itu di dalam kata Imam Syafi'i juga, bahwa hafalan itu, hal-hal baik itu datangnya dari Allah. Nur, cahaya. Kalau kita disandingkan dengan maksiat, ilmu itu atau nur itu, cahaya itu tidak akan nyampe kepada kita. Karena kitanya aja tidak mau mendengarkan perkataan Rabb kita, Allah kita, ya kan, Allah kita gitu kan. Kita enggak mendengarkan apa yang Allah perintahkan. Gimana kita mau mempertahankan hafalan gitu? Kurang lebih seperti itu, Pak Budi. Wallahu a'lam. Saya mau menjawab pertanyaan Pak Agus. Ya. Pertanyaannya, anak autis apa ada berkaitannya dengan perkembangan otak gitu bukan ya? Bagus. Iya, betul, Mbak. Setahu saya, anak autis punya otak, iya itu ada penyebabnya, ya. Ada berkaitannya dengan perkembangan otak. Karena anak autis itu punya otak lebih besar dan sel sarafnya lebih banyak. Dan anak autis melahirkan teori bahwa kelebihan jumlah sel saraf itu bisa menjadi penyebabnya. Dan tetapi penyebab pertumbuhannya itu tidak diketahui, hanya penelitinya aja yang taunya gitu, Pak, menurut saya. Sudah? Oke, mungkin saya bantu ya. Saya boleh menambahkan. Ya. Tadi pertanyaan Mas Budi, mungkin saya tambahkan jawaban dari Riko. Secara teoritis, jawaban Riko itu berkaitan dengan agama. Secara teoritis keilmuan, mungkin kenapa manusia bisa mudah lupa pada saat menghafal, pada saat itu ada gangguan sedikit pun langsung menghafal. Bagian otak yang digunakan untuk memori itu adalah fungsi otak hipokampus. Itu kecil, fungsi otaknya kecil, bagiannya kecil, tapi dia menyimpan memori jangka panjang, kognitif, kemampuan kognitif dan sosial. Jadi kalau misalnya ada atensi pada saat menghafal, ada atensi, atensi maksudnya perhatian, pengalihan, kita jadi teralih pada saat menghafal, di situ kita terpotong, ada gap terpotong ya, terpotong itulah yang menjadi penyebab orang menjadi lupa, ya. Kadang-kadang sangat lupa gitu, butuh waktu untuk mengingat. Berarti ada di saat hipokampus itulah terpotong ke bagian yang lain. Nah,
bahkan lupa gitu kan. Yang tadi dibilang Riko itu lupa. Jadi secara keilmuannya berkait ilmu biologisnya itu bagian hipokampus. Berarti ada fungsi otak yang pada saat kita sedang bekerja ada pengalihan jadi lupa gitu kan. Contoh kalau kita misalkan dalam pekerjaan apapun, kalau kita misalkan mengetik, diajak ngobrol sama temen, pasti ada yang lupa, pengalihan gitu. Akan butuh waktu recovery di bagian hipokampus itu. Jika kemampuan individunya memang memiliki kekurangan. Tapi kalau misalkan individunya memiliki kemampuan IQ yang tadi, kemampuan IQ-nya tinggi atau di atas rata-rata, mungkin dia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengingat kembali gitu kan. Jadi fungsi otak yang berkaitan dengan ingatan pada saat di bagian hipokampus. Dan kenapa anak autis, tadi pertanyaan apa? Anak autis ya, perkembangan otak, dipengaruhi oleh perkembangan otak atau tidak? Yang jelas dipengaruhi oleh perkembangan otak ya. Terjadi karena kelebihan saraf atau beban otaknya genetik ya, pengaruh dari genetik dari orang tua, atau kelainan genetik yang disebabkan bukan dari keturunan atau herediter, tapi disebabkan oleh makanan. Mungkin orang tuanya saat hamil makanan yang salah, tidak bergizi, atau mengalami kecelakaan, misalkan makanan yang tidak sehat ya. Nah, itu mempengaruhi perkembangan otak pada janin. Jadi secara itunya kita berhubungan dengan hubungan dari perkembangan otak. Otis, perkembangan otak tadi. Kenapa kita lupa? Perkembangan IQ orang itu saling berhubungan ya. Mungkin ada tanggapan yang lain? Ada tanggapan yang lain? Pak, tanggapan saya itu kalau mengenai bagian-bagian organ tubuh ya, untuk mengenai keilmuan itu memasukkan ke dalam pengertian-pengertian anggota tubuh itu saya agak-agak sulit memahami, Pak. Karena kan kalau bagian detail-detail anggota tubuh itu dari otak hingga ke ujung kaki itu kan banyak ya. Maka untuk memasukkan dalam kata ilmu ke dalam anggota tubuh itu untuk yaitunya apa sih namanya? Saya kurang, agak susah, Pak. Karena nama-nama anggota tubuh juga agak-agak sulit ya bagian-bagiannya. Nah, tadi ini perkembangan otak yang tadi dibacakan oleh Mbak Salsabila itu kan ada namanya sinap. Ya, tubuh kita ini diselubungi oleh sinap. Sinap itu saraf. Nah, jaringan saraf jumlahnya bukan 200-an aja, tapi bisa sampai ratusan ribu, jutaan atau lebih. Tubuh kita dilapis oleh sinap itu dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Dan pusatnya ada di otak. Sinap itu berhubungan dari tulang ekor sampai dengan tengkorak kita ya. Karena tengkorak itu kan dari kepala sampai dengan tulang ekor ya. Nah, di tulang ekor itu berhubunglah ke kaki, ke tangan, ke bagian tubuh-tubuh yang lain sampai dengan sinap, sampai dengan kepala. Disalurkan ke otak. Sama kayak komputer itu namanya soket kan. Pasti isinya banyak kan kabel-kabel seperti apa. Nah, tubuh kita anggaplah seperti itu. Nah, dari sinap itulah kita belajar namanya perkembangan otak kita, berpikir misalnya ada rasa nyeri, ada rasa sakit, ada rasa bahkan sosial emosionalnya. Nah, itu ada dari sinap ya. Oke. Mungkin bisa dimengerti dengan Mas Faiz. Siapa? Ngerti, Pak. Oke. Dan kalau ada lagi mungkin tambahan? Pak, mengenai autis itu tadi berarti sudah termasuk semacam cacat dari lahir gitu ya, Pak? Itu kalau seperti itu apa sudah bisa disembuhkan atau memang sudah ya kalau sudah autis sudah tidak bisa disembuhkan itu?
bukannya tidak bisa disembuhkan, tapi kalau autis itu kalau dikatakan nggak disembuhkan bisa, tapi disembuhkan juga mungkin sulit, ya kan? Karena sudah cacat bawaan lahir, emang bawaan lahir, tapi kalau kerusakan di otak ya, autism. Tapi mereka walaupun kecerdasan IQ-nya rendah, tapi punya keahlian yang lain, kemampuan yang lain. Nah, itulah yang dikembangkan kemampuannya, bukan kemampuan berpikirnya, tapi kemampuan lainnya. Misalkan anak autis hanya bisa menggunakan hipokampusnya tadi. Anak autis ada yang gampang menghafal tempat, menghafal angka dengan cepat gitu. Ada anak autis seperti itu, tapi bagian-bagian lain kalau suruh berhitung, suruh memperhatikan dia tidak bisa, tapi dia menghafal dia bisa. Nah, itulah kemampuan, hanya kita bisa mengembangkan kemampuan bagian tertentunya aja kalau anak autis ya. Jadi dikembangkan ke bagian tertentunya. Mungkin itu nanti bisa di kelompok ke berapa? Ke 5 atau 4 itu yang membahas ABK ya. Itu nanti. Makanya kita ada nama sekolah anak kebutuhan khusus atau SLB. Ya, itu untuk anak autis nggak bisa hidup secara mandiri, tapi mereka juga bisa harus survive dengan kita ajari bekal sosialnya gitu. Sosialnya maksudnya anak autis nggak akan memperhatikan rasa peduli, empati nggak punya, tapi dia punya kemampuan untuk mengembangkan dirinya, mungkin rasa survive, bisa bertahan hidup. Makanya kita kalau di sekolah kebutuhan khusus itu biasanya mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Misalkan kemampuan dia motoriknya, anak autis bisa merakit benda apa gitu kan. Ya itu yang dikembangkan. Biasanya menjadi karya seni atau bermusik. Gitu. Itu yang dikembangkan. Jadi anak autis itu lebih dikembangkan ke bakatnya, bukan kecerdasannya gitu. Oke. Ya, terima kasih Pak dosen. Mungkin ada tambahan lain? Bapak, mohon maaf. Tadi kan mengenai kecerdasan itu, kalau tes IQ itu benar ngaruh ke apa yang ada di otak kita gitu nggak sih, Pak? Ya, itu tes IQ itu benar terbukti ya mempengaruhi maksudnya mengukur kecerdasan otak kita. Karena apa? Pembuatan tes IQ itu kan nggak sembarangan, dibutuhkan penelitian. Makanya kita nanti belajar namanya kuantitatif ya kan, statistik. Nah itu dia menggunakan itu. Jadi kita memberikan sampel pertanyaan ke orang, diambil dari sampel bukan satu orang, tapi semua, mungkin bisa 100 atau 10.000 orang, diambil sampel dari kecerdasan orang yang berbeda-beda. Ya. Nah, dari berbeda-beda kecerdasan itu, orang itu dilihat hasil yang terendah, misalnya below average, di bawah rata-rata, ya kan? Atau di bawah atau borderline, di bawahnya lagi. Nah, atau rata-rata yang di tengah-tengah, terus di atas rata-rata sampai yang paling tinggi adalah genius. Nah, itu diukur dengan mengambil sampel semuanya. Makanya tes IQ rata-rata manusia 90 sampai dengan 110 atau 120, 90 sampai 120 kalau pakai skala Wechsler ya kan, tes IQ. Nah, atau geniusnya 160 gitu. Jadi ada pengukurannya. Tapi manusia rata-rata dites rata-rata semuanya 100 dari 90 sampai dengan 100 rata-rata kemampuan. Tapi tes IQ itu bisa berubah, bisa bertambah, jadi meningkat, bisa berkurang kemampuan IQ manusia. Karena apa? Karena ada proses belajar. Ya, tergantung orang menggunakan kemampuan berpikirnya sampai mana gitu. Ya. Nah, berbeda dengan yang anak autis tadi. Anak autis itu kecerdasan IQ-nya 0 sampai dengan 30 misalkan, atau 20. Kalau dia karena ada kelainan genetik, kelainan biologi sejak lahir, dia pun tidak akan bisa dipaksakan untuk berkembang sampai dengan yang normalnya. Gitu. Oleh sebab itu, untuk anak yang kebutuhan khusus hanya bisa diarahkan agar dia bisa survive dalam hidupnya. Oke. Ada lagi? Mungkin kelompok 2
2 dan 3 kita persiapkan besok aja ya. Kelompok 2 dan 3 kita persiapkan di pertemuan besok. Nah, dengan durasi lebih singkat lagi. Ya, mungkin 15 menit kalau kita 20 menit sampai 30 menit kelamaan, 15 menit mungkin presentasi dengan tanya jawab. Dengan toleransi 5 menit lah. Ya. Oke. Mungkin kita bisa absen dulu ya. Pak, mungkin dari kelompok kami ditutup dulu kali Pak ya? Bagaimana Riko? Dari kelompok kami ditutup dulu kali Pak ya? Ya, ditutup dulu boleh. Karena udah mau waktu juga tinggal 10 menit lagi. Iya Pak. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materinya atau jawaban dari teman-teman kurang memungkinkan dan kurang jelas. Kami dari kelompok 1 mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus ya buat kelompok 1 ini. Dan saya ingin juga mungkin kelompok 2 sampai dengan 6 lebih inovatif lagi, mungkin dilampirkan dengan video fenomena yang sesuai dengan pembahasan. Jadi kita menjelaskan nanti ada fenomenanya. Ya, durasinya nggak usah lama-lama, yang cukup 1 menit, 2 menit, atau 3 menit. Ya. Oke. Absennya Sarmilah. Hadir, Pak. Muhammad Faiz hadir ya. Hadir. Muhammad Asmi. Hadir, Pak. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Siti Aisyah. Muhammad Abi Farhan. Muhammad Abi Farhan. Nah, di sini. Novita. Hadir, Pak. Hadir ya Novita. Sekar Pungki. Ariska. Hadir, Pak. Nasdim Hadi. Hadir ya. Hadir, Pak. Wahid Baskoro. Wahid Baskoro. Hadir Pak, hadir. Rahmawati. Hadir, Pak. Babi hadir. Mary. Zahra. 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 Enggak ada. Abdullah Khalid Nur Faizi. Abdullah Khalid Nur Faizi. Sony. Hadir Pak. Gilang. Hadir, Pak. Sri Sekarningsih. Sri Sekarningsih. Wahyu Sugiarto. Hadir Pak. Pak Sri Sekarningsih hadir. Ya. Endang Suciati. Hadir, Pak. Siva Salsabila. Hadir, Pak. Imrotun Nafiah. Hadir, Pak. Adi Ginanjar. Adi Ginanjar. Hadir, Pak. Halimah. Halimah. Ya, hadir, Pak. Andre Julio. Hadir, Pak. Agustian. Hadir, Pak. Agustian hadir. Novita Anggraini Dewi. Novita Anggraini Dewi. Lia Hidayati.
Hadiroh, Pak. Budi, Hadir, Pak. Naura, Rafifa. Hadiroh, Pak. Oke. Yang belum ada ininya, nanti saya kirimkan di grup ya, link itunya, formnya, Google Formnya. Pak, saya belum absen, Pak. Siapa? Saya, Riko. Riko. Iya, Pak. Riko udah. Oh. Ya, Pak. Riko hadir, Pak. Siapa? Riko hadir. Ya. Oke. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kelompok 2 dan 3, kalau sempat kita bisa kejar sampai kelompok 3 karena targetnya kelompok 3. Mungkin dipersiapkan aja kelompok 3. Nah, saya harapkan lebih baik dari kelompok yang sekarang ya. Ada videonya mungkin bisa fenomena apa kalian sambil contoh untuk dipresentasikan. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai perkuliahan ini. Pak, untuk deadline-nya itu dibatasi atau gimana ya, Pak? Ya, kalau bisa, jangan pas mau dipresentasikan, saya butuh waktu untuk membaca juga hasilnya bagaimana. Ya, kalau untuk saya lihat sih memang udah cukup bagus, cuman kan lebih apa ya, maksudnya bahasanya lebih ke buku. Kalau yang kalian itu kan tinggal copy paste, nggak ada bahasa dari kalian sendiri gitu. Jadi kalau bisa dari bahasa kalian sendiri. Ya. Nah, iya Pak. Kalau misalkan kita buat sendiri ya dari buku itu agak butuh waktu mungkin Pak kalau deadline-nya terlalu cepat ini. Kan udah berjalan dari kemarin, udah seminggu ya. Mungkin saya minta untuk hari Kamis besok deadline-nya ya. Jadi ada waktu 1 hari saya untuk mempelajari. Ya minimal sehari gitu ya Pak. Sehari sebelum presentasi dikirim ya. Ya, enggak, kalau saya mintanya hari Kamis, nanti kalau ada yang kurang saya balikin lagi, minta diperbaikin, ditambahkan apa. Gitu. Jadi ada waktu untuk hari Jumatnya kalian perbaikin. Mungkin seperti itu aja. Zahra belum tadi ya? Mungkin sebelum ditutup bisa di screenshot ya, di screenshot, nanti boleh dibuka layarnya dan dijadikan laporan ya. Mungkin Ya, Riko bisa screenshot juga semuanya kehadirannya Nggak masing-masing. ngerti, Pak. Nggak bisa, Pak. Oh, yang bisa ya semuanya masing-masing. Saya. Ya, Mbak Aminah, nanti boleh di-share lah di grup atau di mana ya. Oke, udah di screenshot semuanya? Tadi yang merecord siapa? Yang merekam? Saya, Pak. Sebentar, Pak. Mbak Aminah ya? Salsabila, Siva Salsabila ya? Oke, nanti recordannya, rekamannya boleh dikirim ya. Baik, Pak.